Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran biologi pada hari ini. Baiklah, langsung saja untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mudah-mudahan kalian semua pada sehat dan mudah-mudahan bisa berhadir pada hari ini. Nah, jadi udah pada tahu belum? Kita pada hari ini akan membahas tentang apa? Nah, jadi pada hari ini kita itu akan membahas tentang peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi dalam hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi setelah dipaparkan melalui video tentang HIV dan AIDS, peserta didik atau kalian itu dapat menjelaskan penyebab terkena penyakit HIV dan AIDS dengan tepat. Terus yang kedua, setelah kita berdiskusi tentang fungsi antigen dan antibodi bagi pertahanan tubuh, peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 fungsi antigen dan antibodi dengan tepat. Jadi pembahasan kali ini itu lebih kepada kita akan membahas tentang penyakit HIV dan AIDS serta fungsi antigen dan antibodi bagi pertahanan tubuh manusia. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu ada penyebab HIV dan AIDS. Jadi AIDS itu disebabkan oleh virus yang bernama Human Immunodeficiency Virus atau bisa disingkat dengan HIV. Nah, HIV itu masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 itu adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 ini dalam tubuh, maka akan semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Nah, penularan HIV itu terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Nah, hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain. Jadi HIV itu dapat tertular itu melalui, yang pertama ada melalui hubungan seks. Nah, infeksi HIV dapat melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Akan tetapi, penularan lewat seks oral itu hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di dalam mulut penderita. Misalnya seperti ada gusi berdarah atau sariawan. Nah, yang kedua ada melalui berbagi jarum suntik. Jadi berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau saat menggunakan nafza suntik. Terus yang ketiga ada transfusi darah. Nah, penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Jadi darahnya bergabung di dalam suatu tubuh, maka itu juga akan menjadi penyebab seseorang itu terkena HIV. Selain melalui berbagai cara yang tadi, HIV juga dapat menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Nah, penularan virus HIV itu pada anak juga akan terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu pada saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui air liur atau ludah, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka terbuka yang ada pada mulut. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi antigen dan antibodi bagi kekebalan tubuh. Sebelum kita masuk kepada fungsi antigen dan antibodi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu antigen, apa sih itu antibodi. Jadi pengertian antigen itu adalah molekul yang biasanya dimiliki oleh virus, bakteri, fungi, protozoa, dan juga cacing parasit. Molekul antigen
antigenik biasanya dapat ditemukan pada bagian permukaan dari suatu zat asing, yakni seperti halnya pada serbuk sari, dan bisa juga jaringan hasil dari proses pencangkokan. Antigen dapat dikatakan sebagai sebuah zat yang bisa melakukan stimulasi terhadap tanggapan atau respon imun, terutama pada saat produksi antibodi. Berikut bagian-bagian dari antigen secara fungsional, yakni seperti antigen lengkap atau sering disebut sebagai molekul besar atau molekul pembawa, dan juga antigen tidak lengkap yang terdiri dari molekul kecil. Nah, baru kita masuk kepada fungsi dan pembentukan antigen. Jadi, fungsi antigen sendiri itu digunakan untuk menggambarkan suatu molekul yang bisa dimanfaatkan dalam upaya memacu proses respon imun yang biasanya disebut dengan imunologen. Kemudian digunakan dalam upaya menunjukkan suatu molekul bisa melakukan reaksi dengan antibodi ataupun sel T yang sudah melalui proses desensitasi. Jadi antigen sendiri itu tersusun oleh epitop dan juga paratop. Epitop atau sering disebut dengan determinan merupakan suatu bagian dari antigen yang memiliki peran sebagai pengenal atau biasa juga disebut dengan penginduksi dalam proses pembentukan antibodi. Sedangkan paratop itu merupakan suatu bagian dari antibodi yang bisa membantu melakukan pengikatan terhadap epitop. Nah, mekanisme pembentukan antigen sendiri tidak bisa lepas dengan antibodi gitu. Pada bagian tubuh manusia, antibodi diperoleh melalui organ limfoid sentral yang disusun dari sumsum tulang belakang dan juga kelenjar timur. Yang paling utama adalah diperoleh dari sel-sel limfosit. Jadi sel limfosit sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni sel limfosit B dan juga sel limfosit T. Nah, antara sel limfosit B dan sel limfosit T itu akan melakukan kerjasama dalam upaya memproduksi antibodi yang ada pada tubuh. Hal seperti ini bisa dilihat apabila antigen sedang berada di dalam tubuh. Kita masuk pada pengertian antibodi. Jadi, antibodi itu merupakan susunan dari protein-protein yang bersifat globular yang biasanya dikondenkan dengan gen-gen yang tentunya spesifik. Nah, antibodi sendiri dapat dikenal sebagai imunoglobulin dengan asumsi selain karena karakteristik globularnya, ternyata juga karena hubungan yang terjadi dengan respon imun. Sebuah antigen yang mempunyai sifat kompleks maka akan membantu bereaksi terhadap lebih dari satu antibodi walaupun hal tersebut tidak lazim terjadi. Selain itu, biasanya antigen yang melakukan reaksi terhadap antibodi pada tahap awal, maka dalam upaya memperoleh proliferasi limfosit harus dalam bentuk molekul-molekul besar. Nah, nantinya hanya pada bagian determinan antigenik saja yang akan mempunyai peran dalam proses meneruskan respon imun tersebut. Adapun fungsi antibodi antara lain yaitu jadi antibodi itu memiliki kemampuan untuk mengenali dan menempel atau melekat pada antigen yang dianggap dapat menyebabkan penyakit oleh tubuh. Dalam mengenali dan melekat dengan antigen, zat antibodi selalu bertindak sebagai penanda dan selanjutnya akan mengirimkan sinyal ke sel darah putih yang lain untuk menyerang zat asing tersebut. Jadi itulah fungsi dari antibodi. Baiklah anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian, ada salah satu di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan pada grup WA yang telah Ibu sediakan itu. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini itu apa yang bisa kalian tangkap gitu, bisa dituliskan di grup WhatsApp. Terus tugas kalian yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya yaitu kalian mencari kasus HIV dan AIDS pada internet atau
dimanapun kalian cari informasi tentang kasus yang terjadi tentang HIV dan AIDS serta fungsi antigen yang telah Ibu jelaskan tadi, fungsi antigen antibodi bagi pertahanan tubuh, dan ditulis di buku tugas. Jadi untuk tugas HIV dan AIDS itu kasusnya kalian tulis kenapa mereka bisa terkena penyakit HIV dan AIDS. Baiklah, tanpa mengulur-ulur waktu, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, segitu saja pembelajaran pada hari ini. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.